Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam saat teduh pagi ini, edisi Jumat 26 Juni 2020, untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, marilah kita ambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimanakah kondisi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan kita saat ini? Apakah kita masih menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita? Apakah kita masih menjadikan firman-Nya sebagai penuntun dalam langkah hidup kita? Ataukah kita semakin jauh dan semakin mengesampingkan firman-Nya di tengah-tengah kepungan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita? Ataukah kita selalu terburu-buru saat mendengarkan firman Tuhan dalam saat-saat teduh kita, sehingga kita kurang menikmati keintiman relasi kita dengan Tuhan? Saat ini, datanglah kepada Tuhan, bagaimanapun kondisi kita. Dan jika kita telah menikmati kebaikan Tuhan, bersyukurlah dalam hati kita. Dan jika kita belum menikmati hubungan kita dengan Tuhan, marilah kita membuka hati kita, biarkan firman-Nya menyapa kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami haus akan firman-Mu. Kami rindu akan kebenaran-Mu. Kami mau dituntun dan diarahkan oleh firman-Mu setiap saat. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, sebelum kami menjalani hari ini yang Engkau masih percayakan untuk kami jalani. Kami ingin firman-Mu lah yang akan menuntun dan mengarahkan kami dalam setiap langkah juang kami hari ini. Biarlah kami berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang masih mendapat kesempatan pagi ini
untuk mendengarkan firman ini, terlebih ketika kita memelihara firman Tuhan dan terus melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam tuntunan tema akar rohani yang menjalar ke dalam sumber kehidupan. Akar rohani yang menjalar ke dalam sumber kehidupan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, mencari kehidupan di dunia ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan tentang jalan mana yang harus kita tempuh untuk memperoleh kehidupan itu. Dan kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Pilihan-pilihan yang kita jalani setiap saat sangat tergantung pada nilai hidup seperti apa yang kita anggap paling penting untuk kita miliki, untuk kita nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur pasal 1 ini memperlihatkan sebuah pertentangan cara hidup orang benar dengan cara hidup orang fasik, jalan orang benar dengan jalan orang fasik, dan gambaran kehidupan orang-orang benar dengan gambaran kehidupan orang fasik. Jadi, secara sederhana, pemazmur memperlihatkan kepada kita dua jalan atau dua pilihan yang saling bertentangan, yang sering dijadikan oleh manusia sebagai pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dengan demikian, setiap orang yang membaca Mazmur pasal 1 ini akan segera melihat ke dalam dirinya, saya ini tergolong dalam kelompok yang mana ya? Apakah saya ini tergolong dalam kelompok orang-orang benar? Ataukah saya ini tergolong dalam kelompok orang-orang fasik? Dan saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan pagi ini, semoga dalam hati segera berkata, saya orang-orang benar dong. Itu yang kita harapkan. Namun, sebelum kita melanjutkan renungan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, renungkanlah sekali lagi. Saya ini termasuk dalam kelompok yang mana? Orang-orang benar atau orang-orang fasik? Ketika mengingat-ingat berbagai-bagai perjalanan kehidupan yang telah kita lalui selama ini. Dan pertanyaan ini jangan berhenti sampai di sini. Teruslah pertanyakan kepada dirimu setiap saat, supaya ketika kita sudah merasa bahwa kita termasuk dalam golongan orang-orang benar, maka kita akan terus berjuang untuk terus menjadikan diri kita ini sebagai pribadi yang pantas untuk disebut sebagai orang-orang benar. Dan jika belum, kita akan diajak untuk memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari, untuk sampai pada titik kita disebut sebagai orang-orang yang benar. Kehidupan orang benar digambarkan sangat indah dalam pembacaan kita, yakni seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu dan selalu menghasilkan buah. Pohon itu akan tetap hidup, dan kehidupannya berarti sebagaimana yang diharapkan padanya, karena dia hidup pada tempat yang tepat, dan akar-akarnya menjalar masuk ke dalam sumber-sumber kehidupan, yakni aliran air yang tiada pernah putus. Seperti itulah seharusnya kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus tumbuh di tempat yang benar
agar akar-akar rohani kita menjalar dengan baik untuk masuk ke dalam sumber kehidupan yang sesungguhnya, yakni Tuhan itu sendiri. Agar kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan yang tidak sekedar hidup, melainkan hidup yang berarti, yang menghasilkan buah-buah iman. Dan lebih daripada itu, kehidupan yang kepadanya akar-akar rohani kita akan menjalar adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kepadanya akar-akar rohani kita akan menjalar adalah kehidupan yang kekal. Bukan sekedar hidup dalam dunia ini. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimanakah akar rohani kita akan menjalar dengan baik kepada sumber kehidupan itu? Pemazmur memberikan suatu solusi, yakni tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Singkatnya, hindari pergaulan-pergaulan yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang hanya akan membelokkan kita kepada kebinasaan. Jangan biarkan orang fasik mempengaruhi hidupmu. Jangan biarkan hidupmu dituntun oleh orang-orang fasik. Tetapi sebaliknya, biarkanlah Tuhan yang memerintah di dalam hidupmu melalui firman-Nya. Karena itu, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Taurat Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Jangan menghindari firman Tuhan. Jangan menjauhi firman Tuhan. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Taurat Tuhan itu harus menjadi bahagian kehidupan kita siang dan malam, secara terus-menerus. Orang benar harus menyukai Taurat Tuhan dan berserah pada bimbingan firman Allah dan mengakrabkan diri dengan firman Allah itu sendiri. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membentuk karakter kita untuk menjadi gambaran diri kita di hadapan Tuhan. Maka renungkanlah Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita sudah sedang membangun keakraban dengan firman Tuhan sejauh ini? Apakah kita sudah menjalarkan akar-akar rohani kita kepada Tuhan sang sumber hidup itu? Ini pertanyaan penting yang mestinya akan terus-menerus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, tema kita hari ini, akar rohani yang menjalar ke dalam sumber kehidupan. Sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa firman Tuhan itu teramat berarti untuk kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka kepada firman itulah hati kita harus terus-menerus selalu terpaut. Karena dari firman Tuhan itulah kita mendapatkan petunjuk kemana akar-akar rohani kita akan mencari kehidupan yang sesungguhnya. Dan kehidupan yang sesungguhnya itu tak lain adalah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Pemazmur memberikan pembedaan yang sangat radikal antara orang-orang benar dengan orang-orang fasik, di mana orang-orang benar digambarkannya sebagai pohon di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya, sedangkan orang-orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Maka marilah kita memilih di antara keduanya. Kita ingin seperti apa di mata Tuhan? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ataukah seperti sekam yang ditiupkan angin? Jika kita memilih seperti pohon di tepi aliran air, marilah Bapak Ibu Saudaraku, jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan kita untuk kita renungkan siang dan malam, untuk menuntun kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Mari kita nyanyikan bersama.
selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu ini. Dan firman-Mu ini akan terus mengarahkan langkah hidup kami untuk terus berjalan pada jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kembali anugerahkan kepada kami. Kami mempersiapkan pikiran kami, hati kami, tenaga kami, dan seutuhnya kehidupan kami untuk menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas kami, rutinitas kami, tugas tanggung jawab yang telah menanti kami untuk kami lakukan. Berkatilah kami untuk melakukannya. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami kesehatan yang cukup. Semoga perjalanan kami hari ini, kami dapat menjalaninya dengan baik. Kami dapat menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya dari dalamnya kami memperoleh kehidupan untuk kami pakai senantiasa kuat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami teringat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah dalam proses penyembuhan, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Berkati semua proses penyembuhan yang diperhadapkan kepada mereka, obat-obatan, makanan, minuman, perawatan dari para medis. Biarlah semuanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan kepada mereka semua. Berkati kami menjalani kehidupan dengan berbagai-bagai pergumulan kami. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Penuhilah kami semua beserta dengan seisi rumah kami dengan penuh damai sejahtera. Biarlah di dalam rumah tangga kami masing-masing
Nama-Mu senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa. Sempurnakan kami yang berdoa dan bermohon kepadamu di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam saat teduh yang boleh kita alami pagi ini, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara kita menjalani kehidupan selanjutnya. Salam kasih, Tuhan memberkati. Amin.